Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. SMA Negeri 1 Randu Dongkal Berani Hit Bro. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama untuk selalu membiasakan berdoa sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sehingga dengan membiasakan berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas, mudah-mudahan aktivitas atau kegiatan kita di pagi hari ini akan mendapat hasil dan manfaat yang lebih baik. Dan mudah-mudahan untuk temannya kamu yang hari ini sedang sakit, ini juga mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas perkembangan iptek dalam era globalisasi. Dengan tujuan kalian nantinya memahami perkembangan teknologi transportasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Namun sebelum itu kita bicarakan, kita sedikit mengulas mengenai pengertian globalisasi. Kemarin bahwa yang dimaksud dengan globalisasi, jadi pengertian globalisasi kalau kita tinjau secara etimologis, globalisasi berasal dari kata globe dan sasi. Globe artinya bola dunia, sedangkan sasi artinya proses. Maka menurut secara etimologis, globalisasi artinya adalah sebuah proses yang mendunia. Sedangkan kalau kita menurut seorang ahli yaitu Selo Sumarjan, bahwa yang dimaksud dengan globalisasi atau Selo Sumarjan mengartikan bahwa globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaedah-kaedah yang sama. Ini kali lagi itu mengenai pengertian globalisasi. Jadi secara etimologi dan menurut Selo Sumarjan itu sekedar mengingatkan tentang apa yang dimaksud dengan globalisasi. Sedangkan era globalisasi berarti zaman yang mendunia, zaman yang harus mengikuti kaedah-kaedah yang sama yang berlaku di seluruh dunia. Mengenal sejarah perkembangan transportasi dunia. Zaman sudah semakin modern. Sarana transportasi sudah semakin maju, mulai dari transportasi berupa ojek online sampai roket menuju luar angkasa. Semuanya ada sekarang, tapi gimana sih sejarah perkembangan transportasi dari zaman dahulu
hingga sekarang. Pengertian transportasi. Transportasi pengertiannya adalah sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat, sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu juga belum efisien seperti sekarang. Kebutuhan akan roda, transportasi, dan pengangkutan yang lebih efisien membawa manusia pada penciptaan roda. Yang pertama, roda balok kayu. Roda balok kayu. Untuk memindahkan beban yang lebih berat, manusia menggunakan teknik menyeret bahan seperti batu besar dengan balok kayu utuh. Bangsa Mesir kuno melakukan ketika membangun piramid pada tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi. 2. Roda kayu bergalur. Roda kayu bergalur berkembang sekitar tahun 3500 sampai 3000 sebelum Masehi. Manusia nggak hanya mengandalkan balok kayu sebagai alas, tapi juga semacam kereta luncur. Balok kayu utuh diletakkan membujur di bawah kereta untuk menjaga kereta tetap di tempatnya. Dibuatlah takik pada balok kayu. 3. Gandar poros kayu. Dengan membuat takik pada balok kayu, ternyata roda kayu nggak bisa menggelinding sempurna. Takik pun diperluas hingga membentuk seperti gandar atau sumbu penghubung dua roda. 4. Palek roda. Pelek atau palek pada roda pun mulai dibuat. Kayu menjadi bahan utama untuk membuat pelek, sumbu roda, dan pasak. Namun model ini menimbulkan suara berdecit. Untuk mengurangi suara itu, poros roda dilapisi tembaga dan perunggu pada sekitar 1000 sebelum Masehi. Jeruji roda. Agar roda lebih ringan, dibuatlah jeruji pada roda sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Jeruji pada roda baru berkembang lagi pada tahun 1802. Ketika pelek dan jeruji saling terhubung, roda pun semakin ringan lagi. Ban karet. Sekitar tahun 1839, Charles Goodyear memperkenalkan teknik vulkanisasi untuk mengolah karet menjadi ban. Ban berisi udara untuk roda mobil kemudian diperkenalkan André dan Edouard Michelin asal Prancis pada tahun 1895.
roda pun menjadi semakin nyaman untuk digulirkan sampai sekarang. Transportasi darat. 1. Mobil uap tahun 1870. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Ada banyak sekali jenis transportasi darat pada masa itu, seperti kuda tunggangan, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Jenis-jenis transportasi darat di masa itu masih menggunakan tenaga hewan dan manusia untuk berpindah tempat. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18, tapi pada saat itu mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak tahun 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Mesin uapnya juga masih terdiri dari 3 roda penggerak. Kecepatannya cuma secepat manusia saat berjalan. 1 dekade kemudian, mesin diesel ditemukan. Penemuan mesin diesel berbasis solar pada tahun 1880-an menjadi tonggak sejarah penting bagi pengembangan kendaraan, yang dalam hal ini adalah mobil. Mesin diesel bikin bahan bakar yang digunakan pun jadi lebih efisien dan pergerakan mobil jadi lebih cepat. Mobil yang tadinya bergerak cuma secepat manusia berjalan, sekarang sudah bisa lari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mobil dari masa ke masa. Tahun 1870, mobil uap digunakan oleh Prancis selama masa Perang Dunia I tahun 1870 untuk membawa senjata. Tahun 1880, mobil diesel pertama kali diperkenalkan. Tahun 1880-an, mobil diesel membuat perjalanan lebih cepat. Terus tahun 1960, mobil modern. Teknologi mobil saat ini sudah lebih modern sejak dikembangkan mesin diesel. Sejak saat itu, mobil mulai banyak digunakan karena praktis dan bisa digunakan kapan saja untuk kemana saja. Perkembangan industri mobil dipelopori oleh Henry Ford yang pertama kali melakukan produksi massal mobil murah. Nah, perkembangan mutakhir transportasi darat saat ini salah satunya adalah kereta api rel magnetik atau yang dikenal sebagai maglev, yang dirancang oleh seorang insinyur Inggris, Eric Letfife, pada tahun 1950. Mengenal kereta maglev. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 mm di atas rel dan didorong oleh magnet bermuatan listrik.
Maglev dapat melaju hingga kecepatan 603 km per jam. Walaupun sekarang masih sedikit digunakan, kereta api ini diperkirakan akan menjadi kereta api masa depan. Kereta ini sudah digunakan oleh negara-negara seperti Jepang, Cina, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, dan Inggris. Transportasi udara. Penemuan mesin bagi mobil membuat manusia ingin terus berinovasi hingga akhirnya lahirlah teknologi mesin terbang. Cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Estin berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kali. Setahun setelah itu, Estin bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang hingga bisa membawa manusia sebagai penumpang. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu pada tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang hingga akhirnya rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang jauh secara cepat. Fakta menarik Wright bersaudara. Setelah berhasil merancang pesawat, mereka melakukan lempar koin untuk menentukan siapa yang pertama mengendarai pesawat itu. Terpilihlah sang kakak Wilbur sebagai pilot uji coba pada tanggal 14 Desember 1903. Terinspirasi mainan. Dalam mengembangkan pesawat, Wright bersaudara terinspirasi oleh mainan berbentuk seperti helikopter yang diberikan oleh ayahnya. Terbang bersama hanya sekali. Pada bulan Mei 1910, Wright bersaudara terbang bersama dengan pesawat rancangannya untuk pertama kali selama 6 menit di Dayton berkat izin dari ayahnya, Orville sebagai pilot dan Wilbur sebagai penumpang. Kecelakaan terbang pertama. Pada tanggal 17 September 1908, Orville memberikan demonstrasi penerbangan di Fort Myers, Virginia. Orville terbang bersama L.T. Thomas sebagai penumpang. Namun beberapa menit dalam penerbangan, baling-baling pesawat hancur.
pesawat berputar di luar kendali dan jatuh. LT Selfridge tewas dan Overlick luka parah. Belum puas dengan mesin pesawat yang dirancang Frick bersaudara, tepat pada tahun 1905, seorang insinyur bernama Henry Konda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja mesin jet yang diterapkan pada pesawat adalah menghisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkannya dengan laju tinggi dari bagian belakang mesin. Barulah pada abad ke-20, pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan untuk penumpang. Transportasi air, mesin uap. Berbeda dengan transportasi darat dan udara, transportasi air sering dianggap sebagai transportasi kelas 2 oleh masyarakat dunia karena waktu tempuh dengan transportasi ini lebih lama dari transportasi udara. Walau begitu, transportasi air sangat berguna untuk perjalanan antar pulau yang dekat serta harganya lebih murah dari transportasi udara. Perkembangan transportasi air agak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap dapat memudahkan banyak orang menyeberangi lautan. Setelah kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya untuk kepentingan militer. Sejarah kapal selam berawal sejak tahun 1500 Masehi, dari mulai muncul abad ke-19. Penemuan kapal selam adalah Cornelis Drebbel. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia I. Dampak transportasi bagi kehidupan manusia. Teknologi masa lalu maupun masa kini memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada umumnya, teknologi masa lalu masih menggunakan tenaga manual, yaitu hewan, angin, ataupun manusia. Selain itu, prosesnya juga lama atau lambat. Namun di sisi lain, teknologi masa lalu memiliki kelebihan yaitu hampir semua bebas polusi, baik polusi udara, polusi suara, maupun polusi lainnya. Sedangkan teknologi masa kini memiliki kelebihan prosesnya cepat, namun di sisi lain memiliki kelemahan yaitu menimbulkan polusi. Dampak transportasi. Dampak positif, manusia bisa bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang lebih singkat seiring perkembangan teknologi transportasi. Ini dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya, timbulnya pencemaran suara, kebisingan, dan pencemaran udara.
manusia bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh melalui transportasi laut dan udara, apalagi jika berbatasan dengan laut. Dampak negatif penggundulan hutan yang terjadi karena pembangunan jalan. Dampak positif lagi, dampak positif transportasi, banyak terjadi akulturasi dan asimilasi dikarenakan masyarakat secara luas yang berpindah tempat berbaur satu dengan lainnya. Dampak negatifnya, manusia menjadi lebih malas. Dampak positif lagi, adanya fasilitas angkutan umum. Manusia semakin produktif dan persebaran sumber daya manusia semakin rata. Dampak negatifnya, kenaikan harga BBM mempengaruhi inflasi. Dampak positif transportasi sebagai media pemasaran, misalnya iklan ada di MRT. Dampak negatif menjadi tolak ukur keberhasilan negara, misalnya sudah memiliki MRT atau LRT belum. Dampak positif berikutnya, kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi, komoditas sudah bisa didistribusikan akibat dari efektivitas transportasi. Dampak negatifnya, pencemaran udara meningkat di daerah perkotaan. Dampak positif, secara keseluruhan adanya kendaraan perang sangat membantu bagi pertahanan dan keamanan khususnya di Indonesia. Dampak negatifnya, kemacetan terjadi di mana-mana. Transportasi merespon kerusakan lingkungan. Seiring berjalannya waktu, manusia di bumi semakin sadar akan lingkungan dan bumi yang semakin rusak setiap harinya, salah satunya adanya pemanasan global. Ada banyak hal yang menyebabkan semua itu, salah satunya asap dan polusi yang disebabkan karena transportasi. Zaman sekarang, transportasi umumnya terus digalakkan rencananya supaya pengguna mobil pribadi semakin berkurang dan asap kendaraan yang dihasilkan bisa berkurang. Sebagai solusinya, banyak kendaraan yang ramah lingkungan zaman sekarang, contohnya kendaraan berbahan tenaga gas BBG, karena polusi yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan kendaraan bertenaga bensin atau diesel. Selain itu, sekarang sudah terdapat transportasi ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik, hibrid, plug-in, kendaraan listrik hibrida, kendaraan listrik baterai, kendaraan kompresi udara, dan kendaraan dengan penggunaan solar panel. Sekarang tugas individu. Jelaskan perubahan iptek dalam masyarakat
khususnya dalam bidang transportasi. 2. Jelaskan pengaruh iptek pada masyarakat dalam bidang transportasi. Sekian, itu ada tugas 2, silahkan dikerjakan. Jangan tanya sama teman, tapi silahkan kalian mencoba berusaha menggunakan literatur, mencari sendiri, jangan ngambil atau nyontek punyanya teman ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.